Welcome back to 100 Days Challenge to Javelin. Hari ketiga. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel saya pada kesempatan kali ini. Di video ini saya akan membahas sebuah atlet, akan mereview atau membaca biografi cerita di balik atlet India yang sangat hebat ya, yaitu adalah atlet lempar lembing yang bernama Neeraj Chopra. Nah, dia adalah salah satu atlet yang berasal dari India. Nah, dia lahir pada 24 Desember 1997 di Manipahat, India. Nah, si Neeraj Chopra ini teman-teman itu adalah atletik India yang menjadi terkenal setelah mendapatkan medali emas di kejuaraan dunia U20 IAAF 2016 di Bydgoszcz, Polandia. Dan selanjutnya dia juga mengamankan posisinya sebagai atlet unggulan dengan menjuarai event lempar lembing putra di Tokyo Olimpiade 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Chopra menjadi atletik India Olimpiade dan menjadi orang India kedua setelah penembak jitu Abhinav Bindray. Si Neeraj Chopra ini juga memenangkan medali emas individu. Setelah menjadi juara dunia, si as pelempar lembing ini berupaya mempertahankan medali emasnya di Olimpiade Paris 2024 nanti ya. 2024 nanti. Dia juga mendapatkan kejuaraan atletik dunia di tahun 2023 ya. Medali emas di Budapest, Afrika Selatan. Oke. Kita akan berbicara tentang biografi atau cerita latar belakang di balik suksesnya si Neeraj ini teman-teman. Neeraj Chopra ini suksesnya gimana? Ini dia ceritanya teman-teman. Jadi pada masa mudanya si Neeraj ini adalah lahir dari pasangan suami istri Satish Kumar yaitu dan Suraj Devi, di mana Satish Kumar ini adalah seorang petani, teman-teman, petani di India. Dan sedangkan Suraj Devi itu adalah seorang ibu rumah tangga. Seperti yang kita tahu bahwa kalau di India itu teman-teman mayoritas itu ya penduduknya ya warga negaranya itu bekerja sebagai seorang petani, ya. Ya, jadi si Suraj Devi itu adalah seorang ibu rumah tangga. Ibunya Saraj ini, ibunya Neeraj Chopra ini adalah seorang ibu rumah tangga dan ayahnya adalah seorang petani di desa Kandrara di distrik Panipat di negara bagian Haryana, India. Neeraj Chopra adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Dia dibesarkan dalam keluarga besar beranggotakan 19 orang, termasuk 3 paman. Saat ia remaja, keluarga Chopra khawatir ia kelebihan berat badan dan mendorongnya untuk mengikuti gimnasium. Gimnasium itu teman-teman kalau di Indonesia-nya itu kayak atletik lah. Persatuan atletik kayak PASI, kalau di Indonesia itu PASI, Persatuan Atlet se-Jawa Timur atau se-Indonesia teman-teman. Itu kayak organisasi atlet ya yang bergerak di bidang itu ya. Intinya yang melatih anak-anak untuk berolahraga terus lah. Nah, ini kalau di India itu namanya gimnasium. Ya untuk berolahraga secara teratur nih si Chopra ini. Oke, setelah sesi latihan, si Chopra ini menghabiskan waktu di dekat stadion Shivaji yaitu di India dan menyaksikan anak-anak lain seusianya melempar lembing. Chopra menunjukkan bakat alaminya dalam olahraga ini dan berteman dengan para atlet di lintasan.
Ketika keluarga Koper mengetahui ketertarikannya pada lempar lembing, mereka menyemangatinya meskipun tidak ada seorang pun di desa mereka yang mengenal olahraga tersebut. Setelah berlatih selama 1 tahun di Stadion Shivaji, ia pindah ke kompleks olahraga Taudevilal di Panchkula, negara bagian Haryana, India, berlatih dengan pelatih yang bernama Nasim Ahmad. Kopra menjadi pada saat itu langsung setelah beliau Kopra ini berlatih dengan giat, sudah menjalani beberapa proses yang begitu menyakitkan tentunya ya, dan juga sangat-sangat berjuang ya. Akhirnya Kopra menjadi juara nasional lempar lembing pada usianya yang ke-16 pada tahun 2012. Dan pada tahun-tahun berikutnya ia juga memenangkan lebih banyak medali di tingkat nasional. Medali internasional pertamanya adalah perak pada kompetisi kualifikasi Youth Olympic Games di Bangkok pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Kopra memenangkan medali emas di South Asian Games di Guwahati, negara bagian Assam, India. Grand Prix dan Lokeren, Belgia, dan kejuaraan dunia U20 World Champions Internasional di Bydgoszcz, Polandia. Kemudian dia juga dikenal sebagai atletik dunia pada tahun 2019. Lemparannya di final di Bydgoszcz mencapai 86,48 meter. Mencetak rekor U20 pada tahun 2017, Kopra juga menempati posisi pertama di kejuaraan atletik Asia di Bhubaneswar, negara bagian Odisha, India. Ketika dia berusia 19 tahun, Kopra ditawari pekerjaan di Angkatan Darat India sebagai perwira komisi junior. Si Kopra ini mengatakan, "Kami adalah petani, tidak ada seorang pun di keluarga saya yang mempunyai pekerjaan di pemerintahan, dan keluarga saya telah membantu saya dengan susah payah," kata si Chopra itu kepada Press Trust of India yang menawarkan dia sebagai jabatan Angkatan Darat. Tetapi si Kopra ini bilang, "Tapi saya merasa lega sekarang karena saya bisa menghidupi keluarga saya secara finansial selain melanjutkan pelatihan." Ia berkata seperti itu, teman-teman. Lalu si Kopra ini dipilih atas inisiatif sayap Olimpiade Misi dan terus berlatih untuk kompetisi. Jadi dia itu terus dilatih, teman-teman, oleh negaranya karena sudah menjadi aset dan sudah mengharumkan nama India, teman-teman. Nah, jadi si Kopra ini mempunyai rekor yang luar biasa ya. Dan di sini ada yang dari rekor dari yang paling terendah perjalanannya sampai yang tertinggi rekornya ya, teman-teman. Jadi rekornya itu antara yang pertama itu dia saat pertama kali ya, pertama kali memasuki nasional senasional Olimpiade, dia itu mencapai 82,20 meter lemparannya, hingga yang paling jauh yaitu 88,88 meter dan mendapatkan medali emas. Oke. Jadi itulah ya. Di sini luar biasa, teman-teman. Pada tahun 2018 Kopra juga meraih medali emas, teman-teman. Di sini Kopra berjuang sehingga dia sukses. Jadi kesimpulannya, teman-teman, sebenarnya kita itu sebagai bangsa manusia ciptaan Tuhan itu sebenarnya bisa meraih apa yang kita inginkan asalkan dengan usaha yang luar biasa, teman-teman. Asalkan dengan usaha dan kemauan. Meskipun kita tidak tergolong dari gen yang hebat, gen yang mempunyai fisik yang kuat, tapi kalau kita mempunyai kemauan yang luar biasa itu masih bisa, teman-teman. Buktinya ini si Niraj Chopra ini adalah seorang anak petani yang tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai pandangan tentang lempar lembing ini. Dan dia juga tidak punya kenalan siapa dari keluarganya, tidak punya keturunan darah kekuatan apa, tidak punya darah gen yang luar biasa banget, bukan dari keturunan yang
yang kalau istilahnya itu keturunan yang kuat-kuat ya, keturunan dewa-dewa istilahnya. Nah, enggak, ya cuman keturunan dari petani biasa ya. Jadi dia hanya mempunyai kemampuan yang luar biasa sehingga dia mencapai apa yang dia inginkan, teman-teman, hingga masuk ke dunia dan bisa dari awalnya anak petani hingga bisa membahagiakan orang tuanya. Nah, membuat kehidupan lebih layak karena dia udah diangkat jadi angkatan darat, teman-teman. Jadi itu perjuangan yang luar biasa dan memang harus perjuangannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama tentunya ya. Jadi kesimpulannya tetap semangat teman-teman yang masih menjalani. Contohnya seperti saya juga di sini, saya juga mengalami, juga menjalani sama seperti Neeraj Chopra ini ya. Saya juga sekarang dalam kondisi yang sama, yaitu saya sekarang pada umur yang ke-17 ini, kelas 1 SMA, saya juga mempunyai keinginan untuk menjadi atlet lempar lembing karena saya juga melihat teman saya ya. Teman saya yang emang punya bakat dan saya juga ingin mengikuti hal tersebut. Ternyata setelah saya tanya-tanya ke teman saya itu umurnya itu bukan umurnya ya. Dia itu bisa kayak berlatih terus itu karena memang dari keluarganya. Keluarganya dia itu memang udah para atlet semua. Kerabatnya atlet, pamannya juga atlet, bahkan yang pamannya sendiri itu yang ngebimbing dia itu adalah atlet. Jadi wajar lah ya. Tapi saya juga mempunyai kemauan bahwa saya yakin saya juga bisa, meskipun saya bukan dari kalangan keluarga atlet. Contohnya seperti kayak Neeraj Chopra ini bukan kalangan dari keluarga atlet, adalah anak seorang petani sama seperti saya. Saya juga anak seorang petani, tapi saya insya Allah saya dengan konsisten lalu tetap berusaha berlatih sekeras mungkin dan mempunyai kemauan yang luar biasa diiringi dengan doa, insya Allah bisa tercapai semuanya, teman-teman. Jadi atlet lempar lembing itu bisa tercapai semuanya. Ini juga demi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya ya. Ingin membuat kehidupannya lebih layak dan tidak dianggap sepele, lebih layak dan juga bisa menghidupi, juga membuat adik, kan saya juga punya adik, yang menyekolahkan adik-adik saya yang ingin kuliah juga, karena saya mempunyai mbak saya adalah anak ketiga ya dari 4 bersaudara, dan mbak saya itu tidak ada ya satupun yang kuliah, teman-teman. Kalau keinginan kuliah itu ada keinginan kuliah, cuman dananya gak ada, karena ya kita dari keluarga menengah ke bawah ya, keluarga yang ekonominya ya tidak terlalu banyak juga. Jadi ya saya juga akan yakin berusaha, yang penting ada kemauan. Bismillah, dengan adanya video ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabah semua doa yang saya inginkan, yang sekarang saya inginkan, yang saya ucapkan. Semoga Allah bisa mendengarnya. Semoga Allah itu maha mendengar, Zat maha mendengar dan maha melihat, Al-Basir dan As-Sami', maha mendengar, teman-teman. Kita buktikan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Makanya dengan ini saya membuat 100 Days Challenge ini untuk meninjau pencapaian saya dari hari ke-1 sampai hari ke-100 nantinya ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mungkin ini adalah video yang paling panjang di YouTube saya ya, sampai 13 menit mungkin ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari-hari Days berikutnya, Days Challenge berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.